Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan membuat video penjelasan tentang sistem manajemen komunikasi dan operasi untuk memenuhi tugas praktikum manajemen K3 dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Sistem manajemen komunikasi dan operasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol komunikasi dan operasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini mencakup perencanaan sistematis, pelaksanaan, pemantauan, dan revisi semua saluran komunikasi dalam suatu organisasi. Sistem manajemen komunikasi dan operasi juga mencakup arahan organisasi dan penyebaran arahan komunikasi baru yang terhubung dengan organisasi, jaringan, atau teknologi komunikasi. Fungsi manajemen komunikasi mengelola komunikasi sebagai kendali, 2. Mengelola komunikasi sebagai motivasi, yang ketiga mengelola komunikasi sebagai bentuk ekspresi emosi, dan yang terakhir mengelola komunikasi sebagai alat untuk menyebarkan transformasi. Komunikasi adalah unsur yang di dalamnya memuat beberapa tujuan, diantaranya adalah menentukan dan menyampaikan maksud atau informasi. Yang kedua adalah mengembangkan segala perencanaan guna mewujudkan suatu tujuan. Yang ketiga, mengelola SDM dan sumber daya lainnya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kemudian memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi setiap individu yang menjadi bagian organisasi. Dan yang terakhir adalah memimpin, mengarahkan, mendorong, dan membuat suasana kerja agar setiap orang memberikan kontribusi dan kemampuannya guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen operasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan manufaktur karena selalu menghadapkan dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah. Kemudian meningkatkan kualitas produktivitas merupakan hal yang harus diprioritaskan oleh manajer operasi sebagai upaya dalam memenangkan persaing antar perusahaan. Pengertian manajemen operasional ini secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi mulai dari sumber daya manusia atau SDM, kemudian mesin dan juga peralatan dan bahan mentah, dan juga faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produksi barang. Ada tujuan manajemen operasional yang dibagi menjadi 4, yaitu efisiensi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Yang kedua, productivity, untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. Yang ketiga, ekonomi, untuk mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan. Yang keempat, reduced processing time, untuk mengurangi waktu proses produksi pada sebuah perusahaan. Fungsi manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan. Fungsi yang pertama dimulai dari menentukan jenis barang atau jasa yang akan dijual dan kapan memasarkannya. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi utama bidang manajemen adalah untuk mengorganisasi setiap aktivitas dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, penelaah. Fungsi penelaah meliputi seluruh kegiatan dalam menganalisis setiap aktivitas terkait operasional perusahaan. Dan yang keempat, pengawas. Pada manajemen operasional, fungsi ini terwujud dalam pengawasan intens terhadap seluruh aktivitas, menjamin bahwa setiap prosesnya berjalan sesuai dengan rencana. Kesimpulannya, menurut Irma Yunita, manajemen operasional merupakan bagian vital yang sangat penting dalam pencapaian suatu perusahaan karena operasional merupakan salah satu fungsi strategis perusahaan. Menurut Miftahudin As-Siddiq, manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, maupun evaluasi.